Yang nyusul Gigero. Pegawai kita Gigero. Halo, kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum mengenai analisis kualitas telur. Praktikum ini bertujuan, ada dua tujuannya. Pertama, berdasarkan parameter eksternal dan internal. Apa sih parameter eksternal yang diamatinya? Pertama ada berat telur, panjang, lebar telur, shape index atau indeks bentuk telur, ukuran rongga udara, serta nilai spesifik gravity. Lalu parameter internal yang diamatinya ada kualitas yolk, kualitas albumen, serta ketebalan dan berat kerabang telur. Melalui pengamatan ini diharapkan kita dapat mengetahui tingkat kesegaran serta kualitas telur yang diamati. Jadi pada praktikum kali ini, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu penandaan setiap telurnya. Penandaan ini menggunakan spidol permanen yang kemudian kita tandai pada setiap permukaan kerabang telur. Tujuan dari penandaan ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi selama pengamatan. Jadi data yang kita peroleh dapat dicatat sesuai dengan telur yang kita amati. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan 4 sampel telur yang kemudian diberi kode mulai dari telur 1 hingga telur 4. Langkah selanjutnya adalah menimbang telur menggunakan timbangan analitik. Penimbangan ini dilakukan satu persatu untuk mendapatkan data yang akurat. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait berat telur. Keempat telur memiliki berat yang berbeda. Telur pertama memiliki berat sebesar 64 gram, telur kedua memiliki berat 60 gram, telur ketiga memiliki berat 62 gram, dan telur yang keempat yaitu memiliki berat 64 gram. Baik, selanjutnya yaitu ada pengukuran panjang dan lebar telur. Nah, setelah dilakukan penimbangan, tahap selanjutnya adalah mengukur panjang dan lebar telur. Pengukuran ini dilakukan menggunakan jangka sorong atau vernier caliper agar hasil pengukuran lebih akurat. Nah, panjang telur itu diukur pada bagian sumbu terpanjang telur, sedangkan lebar telur diukur pada bagian terlebar dari telur. Selanjutnya, yaitu hasil dari pengukuran panjang dan lebar telur. Yang pertama, telur pertama memiliki panjang sebesar 61,5 mm dan lebar 49,2 mm. Dan telur kedua memiliki panjang 58,9 mm dan memiliki lebar 48,8 mm. Serta selanjutnya telur ketiga memiliki panjang sebesar 91,6 mm dan memiliki lebar sebesar 78,7 mm. Dan telur terakhir yaitu memiliki panjang 58 mm dan lebar 45 mm. Data panjang dan lebar telur ini kemudian digunakan untuk menghitung shape index. Selanjutnya adalah perhitungan shape index. Shape index dapat dihitung menggunakan rumus SI sama dengan lebar dibagi panjang telur dikali 100. Kriteria dari shape index yaitu jika kurang dari 69 maka telur berbentuk lonjong. Jika mulai dari 69 sampai dengan 77 maka telur berbentuk ovoid atau normal. Jika lebih dari 77 maka telur berbentuk bulat. Berdasarkan klasifikasi tersebut, yang kami amati, kami mendapat bentuk bulat. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai sebagai berikut. Telur pertama memiliki nilai shape index 80, telur kedua yaitu 82,8, telur ketiga 85,9, dan telur keempat yaitu 77,6. Selanjutnya ada pengamatan rongga udara. Pengamatan rongga udara ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesegaran dari si telur tersebut. Lalu proses ini dilakukan menggunakan egg handler untuk meneropong bagian dalam telur. Kemudian ukuran rongga udaranya
menggunakan alat yang bernama Official Air Cell Gauge. Rongga udara yang kecil menunjukkan bahwa telur masih dalam kategori yang segar. Selanjutnya, hasil pengamatan dari pengukuran rongga udara. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, seluruh telur atau keempat telur yang telah diamati memiliki rongga udara yang kecil, sehingga termasuk dalam kategori grade AA. Hal ini menunjukkan bahwa telur yang diamati memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya ada uji spesifik gravity, di mana pengujian spesifik gravity ini bertujuan untuk mengetahui berat jenis telur. Pengujian ini menggunakan larutan garam dengan tingkat konsentrasi yang berbeda-beda yang ditempatkan pada wadah yang berbeda juga, di mana apabila larutan tersebut sudah tersedia, langkah selanjutnya itu kita mulai memasukkan telur ke dalam larutan garam tersebut secara perlahan hingga menemukan larutan dengan konsentrasi tersebut di mana telur mulai mengapung. Nah, larutan tempat telur itu mulai mengapung menunjukkan nilai dari spesifik gravity. Selain itu, metode ini juga sering digunakan untuk menilai kualitas dari kerabang telur. Dari hasil pengamatan, telur pertama mengapung pada konsentrasi 1,085, telur kedua mengapung pada 1,060, telur ketiga yaitu pada 1,070, dan telur keempat yaitu 1,070. Pengamatan eksternal selesai dilakukan. Tahap berikutnya adalah mengamati kualitas internal telur. Telur dipecahkan secara hati-hati di atas plat kaca atau kaca datar agar bagian albumen dan yolk dapat terlihat dengan jelas. Pengamatan internal ini bertujuan untuk menilai kualitas telur, kualitas putih telur, kuning telur, dan juga parameter lainnya. Lalu ada pengukuran yolk, di mana pada tahap ini dilakukan pengukuran beberapa parameter pada yolk atau kuning telur. Nah, diameter yolk ini diukur menggunakan jangka sorong, sama halnya dengan tinggi yolk. Selain itu, di sini kita juga mengamati warna dari kuning telur itu menggunakan egg yolk color pen. Selanjutnya, di sini ada hasil pengamatan yang telah dilakukan, yaitu mengamati kualitas internal telur. Yang pertama itu ada pengukuran yolk yang meliputi lebar juga tinggi dari yolk. Keempat telur ini memiliki tinggi dan lebar yang berbeda. Telur pertama memiliki tinggi 16 mm, telur kedua 13 mm, telur ketiga 15 mm, dan telur keempat yaitu 12 mm. Selanjutnya untuk lebarnya, telur pertama yaitu 40 mm, telur kedua 39, telur ketiga yaitu 43, dan telur keempat yaitu 40 mm. Selanjutnya, di sini ada hasil pengamatan dari warna yolk yang menunjukkan bahwa telur pertama memiliki warna yolk 7, telur kedua warna yolk 10, telur ketiga juga 7, dan telur keempat yaitu 11. Perbedaan warna yolk ini biasanya dipengaruhi oleh jenis pakan yang dikonsumsi oleh ayam. Pengamatan selanjutnya dilakukan pada albumen atau putih telur. Panjang, lebar, dan juga tinggi albumen diukur menggunakan jangka sorong. Tinggi albumen merupakan parameter penting yang digunakan untuk menentukan nilai albumin. Selain yolk yang dihitung, hasil pengamatan berikutnya yaitu pada albumen, yaitu ada tinggi albumen, lebar albumen, dan panjang albumen. Untuk tinggi albumen, telur pertama yaitu 3 mm, telur kedua 6 mm, telur ketiga 1 mm, dan telur keempat 6,8 mm. Selanjutnya untuk lebar albumennya sendiri, telur pertama memiliki lebar 74 mm, telur kedua 72 mm, telur ketiga 79 mm, dan telur keempat yaitu 80 mm. Dan untuk panjang albumennya, telur pertama yaitu 90 mm, telur kedua 85 mm, telur ketiga yaitu 109 mm, dan telur keempat yaitu 85 mm. Setelah pengamatan bagian dalam telur setelah selesai, selanjutnya kerabang telur dipisahkan dari membrannya. Kerabang telur kemudian dibersihkan dan dikeringkan sebelum dilakukan pengukuran. Buat berat kerabang telur diukur menggunakan timbangan digital, sedangkan ketebalan kerabang telur diukur menggunakan mikrometer sekrup. Pengukuran ketebalan kerabang telur dilakukan pada 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian tumpul, bagian tengah, dan bagian lancipnya.
Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kualitas si kerabang telur tersebut. Selanjutnya di sini ada hasil pengamatan dari kerabang telur yang telah diukur timbangnya serta diukur juga mulai dari ujung tumpul, lalu tengah serta ujung runcingnya. Pada telur pertama memiliki ujung tumpul 0,4, telur kedua 0,38, telur ketiga 0,41 dan telur keempat 0,33. Serta selanjutnya tebal kerabang pada bagian tengahnya. Telur pertama 0,51, telur kedua 0,36, telur ketiga 0,4 dan telur yang keempat 0,36. Serta yang terakhir pada bagian ujung runcingnya, telur pertama 0,5, telur kedua 0,66, telur ketiga 0,44 dan telur yang terakhir yaitu 0,45. Selanjutnya ada nilai Hawk Unit, di mana kualitas albumen atau putih telur itu dapat dinilai menggunakan nilai Hawk Unit ini. Di mana nilai Hawk Unit ini dihitung berdasarkan tinggi albumen dan berat telur. Jadi semakin tinggi nilai Hawk Unitnya, maka semakin bagus juga kualitas telur tersebut. Berdasarkan praktikum yang diperoleh, nilai Hawk Unit yang diperoleh yaitu 45, 18, 77, 94, minus 3,51 dan juga 82,15. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas albumen telur berbeda-beda. Semakin tinggi nilai Hawk Unit, maka kualitas telur semakin baik. Berdasarkan literatur, telur dengan nilai Hawk Unit lebih dari 72 termasuk kualitas tinggi atau grade AA. Oleh karena itu, telur keempat dengan nilai 82,15 termasuk kualitas yang sangat baik, sedangkan telur dengan nilai lebih rendah menunjukkan kualitas yang lebih rendah juga. Secara umum, sebagian telur yang diamati masih memiliki kualitas yang baik, namun ada juga telur dengan kualitas yang rendah. Terdapat juga hasil pengamatan, bisa dilihat dari Excel tersebut, ada nilai Hawk Unit, juga ada perhitungan lainnya atau hasil pengamatan lainnya, mulai dari presentasi albumen ataupun indeks albumen dan lain sebagainya dari hasil pengamatan telur yang telah dilakukan yang terdapat dalam Excel tersebut. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan beberapa parameter kualitas telur seperti shape index, warna yolk, tinggi albumen, berat telur, serta nilai Hawk Unit juga parameter lainnya. Nilai Hawk Unit yang telah diperoleh dari hasil praktikum yang sebelumnya telah dijelaskan, nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas albumen telur yang diamati sangat amat bervariasi, yang dimana jika nilai Hawk Unit itu besar atau tinggi, menunjukkan bahwasannya kualitas albumen yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian pada jurnal Medica Veterinaria 2021 yang meneliti kualitas telur dari farm, distributor, dan retail, dijelaskan bahwa telur dengan nilai Hawk Unit yang lebih dari 72 termasuk dalam kategori kualitas sangat baik atau grade-nya AA. Sedangkan nilai 60-72 itu termasuk grade-nya itu A. Berdasarkan literatur tersebut, telur keempat dengan nilai Hawk Unit paling tinggi yaitu sebesar 82,15 itu termasuk dalam kategori kualitas yang sangat baik. Serta sedangkan telur dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan kualitas yang lebih rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian telur yang masih diamati masih memiliki kualitas yang baik, namun terdapat juga telur dengan kualitas yang lebih rendah jika dilihat dari nilai Hawk Unit.